Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metikers, kembali lagi di portal podcast remaja terdidik SMK Al-Asyan bersama saya, Kiza dari Sekbid 4. Kali ini kita akan membahas persiapan siswa yang ingin mengikuti SNBP di SMK Al-Asyan. Sedikit penjelasan, SNPMB atau yang dikenal dengan Seleksi Nasional Pendirian Mahasiswa Baru adalah mekanisme seleksi nasional untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di negeri. Di Indonesia ada beberapa jalur SNBP ini. Nah, di sini kita akan membahas jalur rapor. Untuk lebih jelasnya, kita mengundang salah satu guru BK yaitu Dr. Anda Ida Damayanti. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tujuan podcast ini adalah untuk mendedikasi calon siswa yang ingin menjadi siswa SNBP. Ibu boleh ceritain tentang gimana sih cara biar lolos SNBP tahun kebelakang? Halo ya? Boleh Bu ceritakan tentang gimana siswa yang lolos SNBP tahun kebelakang ini? Ya karena ini kan jalur raport ya, jadi diseleksinya itu melalui jalur raport. Jadi rata-rata dengan nilai 85. Berarti kita harus nilai sampai dari semester 1 sampai semester 5 nilainya jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan terus dibagi 5, nah itu rata-ratanya. Kita satuin ke 1 sampai 5. Ya, itu kalau yang tahun kemarin alhamdulillah kita rata-rata 85 itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri ini gitu. Dan juga kalau boleh tahu gimana sih cara sistem SNBP, apakah dilihat dari peringkat atau ditunjuk dari sekolah nih? Ya, pertama dicari yang mau berminat dulu ya, gitu. Berminat, terus nanti mendaftar ke SNBTE kepada kami gitu, PK, terus silahkan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5. Ya, kita cari rata-ratanya, nah dari situ kita ranking gitu, sesuai dengan rate tertinggi ya. Kalau boleh tahu gimana sih persyaratan umum yang harus dilengkapi dan teknis dalam seleksi itu? Ya, kalau dari pihak sekolah itu kan menginput data yang setelah didapat dari rapor semester 1 sampai semester 5. Tapi siswanya sendiri nanti itu harus membuat akun siswa. Itu jadi nanti data siswanya. Nah, itu yang bikin siapa? Siswa sendiri, tapi dibimbing kami juga. Nggak ribet juga ya Bu ya? Nggak ribet. Apa sih Bu langkah-langkah persiapan untuk mengikuti seleksi SNBP untuk siswa? Kalau persiapannya sih lebih baik dari kelas 10 ya. Dari kelas 10. Persiapin diri dari kelas 10. Iya, dari kelas 10. Jadi sudah kalau memang berniat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur raport, sebaiknya sudah dipersiapkan untuk kelas 10 gitu. Jadi kalian mempersiapkan diri untuk nilainya supaya dengan rata-ratanya dapat nilai tertinggi lah untuk rapotnya gitu. Terus dari kelas 10 persiapan, jadi semester 1 sudah lebih bagus, semester 2 gitu sampai semester 5. Nah, seandainya kita lulus jadi siswa SNPMB, bagaimana langkah selanjutnya Bu? Langkah selanjutnya yaitu harus mendaftar ya. Jadi umpamanya udah diterima nih, Keisha udah terima, mau di PNJ gitu ya. Itu Keisha harus daftar ulang. Gitu. Jadi tidak boleh. Oh udah diterima, oh nggak jadi gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena nanti ada sanksi buat sekolah. Kita harus daftar ulang. Harus daftar ulang. Jadi begitu diterima, daftar ulang. Nah kalau maunya karena ada kendala nggak bisa daftar ulang, itu nanti sekolah kena sanksi. Artinya apa? Adik-adik kelasmu beberapa tahun belum bisa diterima dari PNJ. Karena kesempatan ini kan terbatas ya. Kesempatan ini. Ya, maksudnya dan kuotanya kan terbatas. Yang sudah dapat kok disia-siakan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, jadi itu. Terus juga harus siap untuk daftar ulang dan biaya UKT, kuliah tahunan dulu. Atau mungkin setiap perguruan tinggi kita beda-beda ya. Tapi yang minimal Keisha itu kalau seandainya nanti diterima di SNPTN itu daftar dulu
Daftar dulu. Daftar ulang untuk menjadi tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, nanti kalau sudah daftar ulang, nah nanti kalau kamu sudah jadi mahasiswa sana kan nanti banyak ya beasiswa termasuk KIP itu. Ya nanti kalau nanti mau oh saya nih biayanya perlu bantuan, bisa. Nanti kita bisa pakai KIP. Bisa KIP, tapi dengan catatan tercatat dulu ya jadi mahasiswa. Nanti kita boleh pakai KIP kalau kita udah terima. Iya. Dan jangan khawatir, nanti di perguruan tinggi itu juga banyak macam-macam beasiswa gitu. Penting nggak sih Bu peran guru pembimbing dan dukungan orang tua dalam mendukung persiapan seleksi siswa SMP MB? Penting sekali dari orang tua ya, dari orang tua ya, karena kan mental ya, dari orang tua kan mempersiapkan anak. Kalau diterima, orang tua juga harus siap. Kalau nggak diterima pun juga orang tua harus siap gitu. Bersiap-siap. Kalau guru ya, kalian membantu untuk pemilihan jurusan ya perguruan tinggi, mungkin sesuai dengan minat atau bakatnya. Penting nggak sih Bu bimbingan belajar tambahan, belajar online dan mengikuti forum? Itu penting sekali kalau nanti kamu ikut SMBT ya, ujian itu SMBT, ujian tertulis. Nah itu kamu penting. Jadi seandainya tidak diterima di SNPMB, kamu ikut jalur yang ujian tulis. Ibu punya tips gak sih buat teman-teman atau siswa-siswi agar lolos menjadi siswa SNBP ke Universitas Impian? Ya, tip pertama itu yaitu sesuaikan ya rata-rata kita dengan perguruan tinggi yang dipilih. Jadi kalau kita nilai rapotnya sedang biasa aja, jangan cari perguruan tinggi yang banyak saingannya. Jadi kita harus sesuaikan aja sesuai dengan nilai kita dan kemampuan kita gitu. Jadi kalau memang kita mau sekolah favorit, sekolah memang UI, boleh aja sih bisa. Ya kita lihat lagi gitu loh, apakah kemampuan kita itu sesuai. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran apa itu SNBP. Ayo kita buka pertanyaan. Ya silahkan, dengan semangatnya boleh angkat tangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahaya Chandra dari kelas 11 DKV 1. Saya ingin menanyakan, saya pernah dengar kalau peringkat sekolah mempengaruhi peserta didik yang diterima pada seleksi berbasis prestasi. Apakah benar? Gimana nih Bu tadi dari pertanyaan Kak Cahya tentang peringkat nilai ya yang peringkat. Kalau untuk akreditasi peringkat itu dia ada pengaruh pada jumlah siswa yang bisa ikut SNPMB gitu. Jadi kalau banyak peringkat A itu lebih besar ketimbang yang peringkat B. Kalau untuk nilai tetap rata-rata dari jurusan yang dipilih. Ada lagi yang mau nanya? Saya Yanuar dari kelas 10 DKV 2. Apakah jika keterima SNBP tidak bisa mengikuti SNBT di tahun yang sama? Ya, jelas ya, kan kalau sudah diterima di SNPMB itu tidak bisa ikut ujian yang tertulis. Karena kan sudah diprioritaskan kan, sudah prestasi gitu, sudah dapat, kok ikut ujian lagi gitu, karena akan menutup kemungkinan teman-teman yang lain untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Dan itu memang ketentuan itu kalau sudah ikut SNPMB itu nggak boleh ikut yang SNBK ya. Ada lagi? Saya Prilanti dari kelas 11 1. Saya pernah dengar kalau SNPMB ini nilainya harus meningkat setiap semester. Contohnya kelas 10 di semester 1 nilai rata-ratanya saya 85. Berarti nilai semester berikutnya harus lebih dari 85. Betul gak sih Bu pernyataan itu? Ya, betul sekali. Idealnya memang begitu. Jadi semester 1, semester 2, semester 3 semua itu meningkat ya nilainya gitu.
Ya, betul sekali. Nah, satu lagi nih ada yang mau nanya. Ini lagi. Saya Cynthia dari kelas 10 PBS. Ibu, saya ingin bertanya, saya kan sekolah jurusan perbankan syariah. Nah, nanti ketika mengikuti SNBP, saya ingin lintas jurusan ke teknik. Ibu, itu bisa nggak ya? Bisa aja, cuman berat ya lintas jurusan itu. Karena kalau perbankan syariah itu kan tidak belajar belajar matematika, tapi tidak banyak ya, fisika, kimia. Nah, kalian akan kalah dengan siswa-siswa yang punya nilai itu, gitu, mata pelajaran itu. Mungkin kita tutup pertanyaan kali ini. Kesimpulannya adalah siswa yang ingin mengikuti SNBP harus mempersiapkan dari diri secara akademik, memilih program studi dengan sesuai minat dan kemampuan, memahami prosedur pendaftaran, serta mengikuti jadwal dan persyaratan umum dengan baik untuk meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi impian. Sekian dari podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.